Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Malam hari ini mari kita mau angkat hati kita, menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya yang begitu besar, kita berkumpul malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjadikan hidup kita semakin hari semakin bermakna, membawa hidup kita semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita, mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari angkat suara kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Besar setia
semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Salam pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara. Salam sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini kita telah mendengar pujian yang dinaikkan oleh Healing Harmony Singers. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Dan pada bagian ref dikatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
Tidak banyak orang yang bisa membuka diri untuk Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Tidak banyak orang bisa membuka diri untuk kebenaran firman Allah berdaulat atas kehidupan kita. Tetapi ini yang menjadi satu doa kita, satu permohonan kita untuk Tuhan berdaulat dengan kebenarannya atas kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan, malam hari ini saya ingin bawa saudara untuk mengerti sebuah kebenaran tentang uang. Saudara, siapa yang tidak suka uang? Saya juga suka uang. Semua orang yang mendengar program ini juga pasti suka uang. Karena uang adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan kita. Ada banyak orang bisa bergembira, bersuka cita karena uang. Tapi ada banyak orang juga bisa murung, pundung, lesu, tidak bersemangat karena uang. Ada banyak orang juga terbawa emosi karena uang. Perselisihan antar keluarga terjadi karena uang. Ada banyak sekali masalah-masalah terjadi di dalam bisnis, dan kemudian terjadi perpecahan di dalam bisnis karena uang. Saudara, setiap orang menginvestasikan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan bekerja memeras keringat demi mendapatkan uang. Karena memang kita menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi hari ini menjelang Lebaran, orang berupaya keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya demi belanja Lebaran. Semua orang hari-hari ini menantikan THR cepat keluar demi memenuhi kebutuhan belanja Lebaran. Dan realita yang terjadi juga bahwa tidak sedikit angka kejahatan terjadi karena orang membutuhkan uang dipakai untuk belanja Lebaran. Bapak Ibu, kitab suci atau Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat. Namun Alkitab dengan jelas berkata bahwa cinta akan uang dapat menjadi akar dari berbagai kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 versi Indonesian Literal Translation berkata bahwa sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang, yang olehnya beberapa orang ketika menginginkan telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kesusahan. Salah satu contoh paling nyata dalam Alkitab adalah Yudas Iskariot. Kisah tentang Yudas Iskariot sudah pasti semua orang tahu tentang ini. Siapakah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus untuk mengikuti dan melayaninya bersama-sama. Bapak Ibu, nama Iskariot kemungkinan menunjukkan asalnya dari Kiryat, sebuah kota di wilayah Yudea. Yudea itu berada di wilayah selatan Israel. Rupanya Yudas satu-satunya murid yang berasal dari wilayah selatan, sementara ada banyak murid lain berasal dari Galilea, daerah agak utara Israel. Ada banyak orang Israel yang bernama Yudas. Kita di Indonesia menyebutkan Yudas, tapi banyak orang Israel zaman Perjanjian Baru menyebutnya sebagai Yuda, yang berasal dari kata Yehuda. Saudara, sebagai murid, Yudas hidup dengan Yesus selama sekitar 3 tahun dalam pelayanannya. Ia telah menyaksikan berbagai mujizat yang telah Tuhan lakukan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Bahkan ia juga menyaksikan orang yang sudah mati dibangkitkan. Ia melihat langsung demonstrasi kuasa Allah. Ia juga mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, dan Yudas terlibat aktif dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Tetapi kitab suci menceritakan akhirnya ia menjual gurunya dan Tuhannya sendiri karena tergiur dengan jumlah uang 30 keping perak. Berapa kira-kira nilai 30 keping perak? Kalau dinilai berdasarkan timbangan perak saat itu yang bervariatif, maka nilai 30 keping perak itu jika ditimbang, maka nilainya berkisar antara sekitar 2-6 juta, tergantung kadar peraknya. Tapi kalau dikonversikan dengan mata uang Indonesia, maka nilai 30 keping perak atau 30 shekel bisa seperti ini. Menurut sumber sejarah, 30 shekel setara dengan sekitar 100-120 hari upah seorang pekerja di zaman itu. Artinya upah 3-4 bulan gaji seorang. Jika kita bandingkan dengan upah modern, misalnya upah pekerja maupun profesional, saat ini misalnya 150-300 ribu per hari,
atau lebih tergantung profesi dan wilayah, maka jumlah itu bisa setara dengan 27 juta rupiah. Dan hati Yudas tergiur oleh banyaknya uang itu. Malam hari ini 3 bahaya cinta akan uang boleh saudara simak. Hal yang pertama, saya mau katakan bahwa cinta uang dapat mengubah prioritas hidup kita. Ketika hati seorang mulai mencintai uang, perlahan-lahan Tuhan dan kebenarannya tidak lagi menjadi yang utama. Sekali lagi, ketika hati seseorang mulai mencintai uang, perlahan-lahan Tuhan dan kebenarannya tidak lagi menjadi yang utama. Dan Yudas lebih mencintai 30 keping perak daripada hubungannya dengan Yesus Kristus. Yudas mencintai 30 keping perak daripada kebenaran. Yudas mencintai 30 keping perak daripada kekekalan. Hal ini sama bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Ada banyak contoh. Orang mengorbankan waktu ibadah demi pekerjaan. Orang mengorbankan keluarga demi mengejar kekayaan. Orang mengambil keputusan hanya berdasarkan keuntungan materi. Ketika uang menjadi pusat hidup, Tuhan mulai tergeser dari tempatnya. Saudara, dengarlah baik. Uang tidak boleh menggantikan relasi. Uang tidak boleh menggantikan kasih dan kebenaran. Uang tidak boleh menggantikan kehidupan dan kekekalan. Haleluya. Hal yang kedua, cinta uang itu membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Alkitab mencatat bahwa Yudas sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Artinya, uang membuat Yudas menjadi seorang yang tidak jujur. Cinta uang jarang berhenti pada satu dosa saja. Ia membuka pintu bagi banyak dosa yang lain. Ketidakjujuran, keserakahan, kemunafikan, kebohongan, pengkhianatan, pembunuhan, dan pelbagai kejahatan yang lain. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, akar dari berbagai kejahatan. Seperti akar pohon yang tidak terlihat tetapi menghasilkan banyak cabang, itulah cabang-cabang dosa. Demikian juga cinta uang menghasilkan berbagai dosa dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara, cinta uang dapat menghancurkan hidup kita. Kita tahu bersama bahwa akhir hidup Yudas Iskariot adalah tragis. Ia mendapatkan uang yang ia inginkan, tetapi kehilangan damai sejahtera, kehilangan relasi dengan Tuhan. Dan akhirnya hidupnya berakhir dengan penderitaan ketika ia menyulahkan dirinya di sebuah tiang. Hal ini mengajarkan bahwa materi tidak selalu membawa kebahagiaan. Sekali lagi, materi tidak selalu membawa kebahagiaan, tetapi orang yang cinta kepada Tuhan selalu ada damai dan ketenangan dalam hidupnya. Ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui iman, doa, syukur, dan kebaikan, ia cenderung merasakan kedamaian batin, bahkan saat ketika ia hidup di tengah kesulitan. Kebahagiaan sejati selalu berasal dari dalam. Saudara, pesan ini juga mengingatkan kita bahwa ketenangan hati tidak selalu bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada nilai spiritual dan makna hidup. Bapak Ibu, banyak orang di dunia ini memiliki kekayaan besar, tetapi hatinya kosong dan hidupnya hancur. Karena itu Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap cinta uang. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana kita menjaga hati dari bahaya cinta uang? Hal yang pertama, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Ingatlah bahwa berkat terbesar bukan uang, tetapi relasi yang intim, terus terhubung, hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Hal yang kedua, belajar untuk senantiasa hidup dengan ucapan syukur. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang adanya dengan tetap bersyukur. Hati yang melimpah dengan syukur adalah obat bagi bahaya keserakahan. Dan yang ketiga, menggunakan uang untuk tujuan dan skala prioritas yang benar. Uang yang adalah anugerah dan berkat Tuhan dapat kita pakai untuk menolong orang lain, mendukung pelayanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika uang dipakai untuk kebaikan, ketika uang dipakai untuk pekerjaan Tuhan, maka itu menjadi alat yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi diri sendiri. Saya tutup dengan ini, saudaraku. Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diminum. Haleluya. Mari kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ia adalah permata hati kita. Curahkan hatimu kepada Dia, dan saudara akan mempergunakan berkatnya berupa uang demi hormat dan kemuliaan bagi Dia. Kami undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sama-sama katakan, Yesus, Engkau permata hatiku. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.